Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aib Bastian. Saya dari kelas 3C Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penghitungan zakat. Yang pertama, latar belakang zakat. Zakat adalah kelebihan harta yang dikeluarkan untuk golongan penerima apabila telah mencapai syarat yang diatur dalam Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan hukumnya wajib dilaksanakan. Perintah berzakat terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Perintah zakat juga terdapat pada ayat lainnya, bahkan berulang hingga 32 kali. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menyisihkan harta yang dimiliki untuk diberikan pada orang yang membutuhkan. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, berkah dan banyak kebajikan. Menurut syariat Islam, zakat adalah kewajiban dengan ukuran tertentu pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu dengan beberapa syarat. Zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan sholat, dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Dalam memaksimalkan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat atau BAZ dan Lembaga Amil Zakat LAZ yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah memfasilitasi keinginan untuk mengoptimalkan zakat nasional. Atributnya pun telah ada berupa nomor pokok wajib zakat atau NPWZ maupun BSZ, beban setelah zakat. Bagi perusahaan dalam masalah zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Di sisi lain, tidak sedikit lembaga pengelola zakat atau LPZ yang konkret untuk menampung dana zakat. Bahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah atau UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infak atau sedekah atau ZIS, hibah atau dana sosial lainnya, dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah. Jenis-jenis zakat. Pada dasarnya, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta atau zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Besar zakat fitrah yaitu 2,5 kg beras atau 3,5 liter atau makanan pokok yang bisa dikonsumsi atau uang senilai beras tersebut. Sedangkan zakat mal dikeluarkan ketika syarat zakat terpenuhi, jadi bisa dikeluarkan kapan saja. Zakat mal terdiri dari yang pertama zakat penghasilan atau zakat profesi, yang kedua itu zakat pertanian, ketiga zakat perniagaan atau jual beli, zakat ternak, dan zakat emas dan perak. Cara menghitung zakat penghasilan. Umat Islam yang telah balik
atau berpenghasilan tetap dan jumlah penghasilannya telah memenuhi nisab atau batas, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat penghasilan. Zakat penghasilan bisa dibayarkan per bulan atau per tahun. Namun alangkah baiknya jika zakat penghasilan dibayarkan per bulan. Begitu menerima gaji atau mendapat penghasilan sesuai peraturan Menteri Agama nomor 17/08 per BR per VII atau angka Romawi 7 per 2017. Yang wajib mengeluarkan zakat penghasilan adalah mereka yang berpenghasilan Rp 5.240.000 per bulan. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan per bulan. Berikut simulasi penghitungannya. Jumlah penghasilan dalam 1 bulan dikali 2,5%. Jadi gajimu sebesar Rp 10 juta misalnya per bulan, maka zakat penghasilan per bulan sebesar Rp 250.000 atau 10 juta dikali 2,5%. Sedangkan jika dibayar untuk 1 tahun, jumlahnya menjadi Rp 3 juta atau 250.000 dikali 12 bulan, jadi hasilnya sama dengan 3 juta. Cara pembayaran zakat penghasilan seperti yang disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan yang berhak menjadi penerima zakat. Yang pertama, fakir, orang yang tidak memiliki harta dan tempat tinggal sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, miskin, orang yang memiliki harta dan tempat tinggal namun masih sangat kekurangan. Yang ketiga, amil, orang yang mengelola dana, orang yang mengolah dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mualaf, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih sangat lemah. Yang kelima itu budak atau hamba sahaya. Zaman dahulu di mana praktik perbudakan masih umum, uang zakat bisa diperuntukkan untuk menebus atau memerdekakan mereka. Yang keenam, muhairimin, orang yang terlilit utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun tetap menahan diri dari perbuatan haram dalam mencari nafkah. Yang ketujuh, fisabilillah, mereka orang yang berjuang dalam menegakkan agama Islam atau berjuang di jalan Allah seperti dalam kegiatan dakwah, pendidikan, kesehatan, aktivitas sosial dan sebagainya. Yang kedelapan, ibnu sabil, musafir atau orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal atau biaya untuk kembali pulang. Selanjutnya, cara pembayaran zakat penghasilan. Zakat bisa langsung dibayarkan kepada golongan orang yang membutuhkan di sekitarmu atau melalui lembaga amil untuk didistribusikan. Kelebihan membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil diantaranya sasaran penerima lebih luas, zakat lebih tepat sasaran, lebih praktis, dan kamu juga bisa mendapatkan laporan bulanan dari setiap transaksi yang dilakukan. Kini kita sudah mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan umat muslim. Oleh karenanya, jika sudah memenuhi syarat namun tidak menunaikannya, maka akan berdosa. Saat ini pembayaran zakat penghasilan sangat dimudahkan melalui platform online. Bahkan tersedia pula kalkulator online untuk menghitung zakat penghasilan maupun jenis zakat lainnya. Mungkin hanya itu penyampaian saya tentang cara penghitungan zakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan
pernikahan dalam Islam. Arti pernikahan dalam Islam dikutip dari buku Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, karya Dr. Randes Sutaji, MHI. Nikah dalam bahasa berarti menghimpun. Dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin. Selain itu, menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang kuat atau mistakon holidon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Tujuan pernikahan dalam Islam dalam buku fikih Keluarga Terlengkap karya Rizem Aizid, tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini tertuang dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa menikah juga bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Hal ini juga menjadi dasar hukum pernikahan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaknya segera menikah. Karena dengan pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu. Selain itu, menikah juga menjadi salah satu cara memperkuat ibadah. Hal ini sesuai dengan hadis tentang pernikahan yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk separuh sisanya. Tujuan menikah yang lain, yaitu untuk memperoleh keturunan, dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, nikahilah wanita-wanita yang bersifat penyayang dan subur atau banyak anak. Karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiamat. Syarat pernikahan dalam Islam. Syarat pernikahan dalam Islam
Pernikahan dapat terjadi apabila bagaimana syarat-syarat di bawah ini bisa terpenuhi. Wanita yang akan dinikahi adalah halal baginya dan bukan haram untuk sementara maupun selamanya. Yang kedua, akad harus dihindari oleh minimal 2 orang saksi, di mana mereka harus balik dan berakal dan mendengar ucapan ijab kabul secara jelas. Yang ketiga, adanya wali yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan di bawah perwaliannya. Yang keempat, calon suami harus laki-laki, beragama Islam, mampu atau fisik dan psikologis, dan memiliki kerelaan diri untuk menikah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.